Sudarmadi Putra di UIN Wali Songo Semarang. Semoga menular. Amin. Bismillah. Tulari ya saya. Amin, amin. Barakallah. Saya tularin. Amin. Ujian promosi doktor Saudara Sudarmadi Putra dimulai. Ketua sidang dan para anggota tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor Universitas Islam Negeri Wali Songo atas nama Saudara Sudarmadi Putra dibuka oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Sudarmadi Putra saya nyatakan resmi dibuka. Saudara Sudarmadi, saudara siap untuk mengikuti ujian ini? Siap ya. Baik, saya persilakan menempati tempat yang disediakan. Bapak Ibu, para undangan, para promotor, co-promotor, para penguji, kita akan menyaksikan ujian terbuka atas nama Saudara Sudarmadi Putra, dan kita akan menyelenggarakan ujian sampai jam 3 sore. Untuk mengawali perjumpaan kita ini, kami akan persilahkan kepada co-promotor untuk memperkenalkan Saudara Sudarmadi selaku promovendus pada hari ini. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan promovendus kita pada hari ini. Nama Sudarmadi Putra, Master Usuluddin. Tempat dan tanggal lahir Aceh 7 Desember 1979. Pekerjaan beliau dosen di STIM Surakarta. Alamat Jalan Sidumulyo RT 02 RW 21 Gang Anggar nomor 30 Cemani Grogol Sukoharjo. Kemudian alamat kantor Jalan Parang Gresik Nguruki Grogol Sukoharjo. Riwayat pendidikan SD dari SD Sekolah Dasar Negeri Rantau Pau Aceh tahun 1992, kemudian Madrasah Sanawiyah dari Pondok Pesantren Al-Furqan Aceh Timur tahun 1995, kemudian dari Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Nguruki tahun 1999, kemudian Ma'had Ali Al-Mu'min Nguruki 2006, S1 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Surakarta tahun 2007, kemudian S2 dari IAIN Surakarta tahun 2010. Beliau punya karya tulis atau karya literasi yang cukup banyak, mulai dari buku, kemudian artikel jurnal, dan lain-lain. Kemudian riwayat organisasi, diantaranya atau pekerjaan diantaranya menjadi kepala program studi di sekolah di STIM sejak tahun 2012 hingga 2020, kemudian Ketua Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta tahun 2020 sampai saat ini, kemudian Direktur Biro Haji dan Umroh Cabang Sukoharjo 2015 sampai dengan saat ini.
Itu sekilas tentang biografi atau data dari Promopendus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Arwin Juli Rahmati. Para hadirin, kita akan melanjutkan sidang ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan tim penguji kepada Bapak Ibu semuanya. Susunan tim penguji pada hari ini: Ketua saya sendiri, Muhyar Banani. Yang kedua, Sekretaris Bapak Dr. Muhammad Sultan, ada di sebelah kiri saya. Kemudian penguji eksternal Bapak Kiai Haji Slamet Hambali, ada di paling kiri di sebelah utara saya. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Izzuddin di sebelah Bapak Slamet Hambali. Kemudian Bapak Dr. Tolhatul Khair yang saat ini ada di luar kota, nanti akan coba kita siapkan. Kemudian Bapak Profesor Dr. Rahmadi ada di sebelah kanan saya. Di sebelah kanannya Profesor Dr. Abdul Ghafur selaku promotor. Kemudian paling kanan Bapak Dr. Arwin Juli Rahmati Butar-Butar, co-promotor dari Saudara Promopendus Sudarmadi Putra. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan Saudara Promopendus untuk menyampaikan isi disertasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Muhyar Fanani MAG, Ketua Sidang Penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Muhammad Sultan MAG, Sekretaris Sidang Penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Slamet Hambali MSI, penguji eksternal. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Izzuddin MAG, penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Tolhatul Khair MAG, penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Rahmadi MAG, penguji. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur, promotor penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Arwin Juli Rahmat Butar-Butar MA, co-promotor penguji. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami kurang lebih 7 tahun ya. Tahun terakhir saya kami mengangkat judul Problematika Zonifikasi Kalender Islam. Mengingat kalender umat Islam ini dalam penentuan ritual ibadah selalu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dari Indonesia bahkan belahan dunia pun penentuan ritual seperti Idul Fitri, Idul Adha, baik itu di dalamnya ada Arafah maupun zakat maupun siam, itu selalu berbeda-beda. Yang kedua, kesulitan juga untuk kaum muslimin untuk bermuamalah ketika negara-negara kaum muslimin itu liburnya atau cutinya tidak bersama. Dengan latar belakang tersebut, kami mencoba untuk mengungkap apa sih sebenarnya problematikanya, apakah memungkinkan zonifikasi itu terwujud di dalam kaum muslimin ini. Karena mengingat realita dan faktanya,
Sudah 14 abad lebih peradaban Islam, kaum muslimin belum punya kalender terpadu, terintegrasi. Sudah 14 abad. Yang kedua, selalu terjadinya perayaan keagamaan itu selalu terjadi perbedaan, tidak ada yang seragam, baik dalam lokal maupun tingkat global. Tapi yang kita angkat adalah tingkat global. Satu contoh seperti kemarin penetapan Arafah, Arab Saudi lebih dahulu dibandingkan negara-negara lainnya. Yang ketiga, adanya prinsip di dalam Al-Quran bahwa umat ini adalah mengandung kesatuan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat yang satu, zunifikasi yang seragam. Al-Quran satu, hadis satu, dan Nabi satu, Allah juga satu. Dan risalah Islam mengandung universal, bukan hanya lokal tapi universal. Inna arsalnaka ila kafatan linnasi basyira wa nadhira. Kita bisa lihat setelah pasca kongres yang di Turki 2016, walaupun ini adalah hasil pertemuan yang keberapa kali sejak para pakar dunia merumuskan untuk zonifikasi kalender, itu sudah kurang lebih tercatat hampir 30 pertemuan kongres tingkat dunia dilaksanakan, tapi belum juga terwujud. Sampai saat ini kaum muslimin belum memiliki kalender yang definitif, yang seragam di seluruh dunia. Kalau kita lihat kalender Islam yang di voting di Turki kemarin tahun 2016 adalah prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Lalu tanggal 1 hari Senin di seluruh dunia, baik di Indonesia, di Arab Saudi, di Selandia Baru, di Amerika, semuanya juga tanggal 1. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, zonifikasi itu adalah menyatukan penanggalan Islam di seluruh dunia, baik dalam ibadahnya maupun dalam ibadah sipilnya. Kita iri dengan kalender Masehi yang sudah mapan, ya. Tidak terjadi perbedaan, disepakati oleh umat Kristen dan berlaku global. Faktanya mereka juga sama sebenarnya, mengalami proses panjang, berawal dari kalender Yunani kuno, kalender Yahudi, kalender Romawi, sampai kalender Julian Kaisar, sampai akhirnya Gregorius yang hari ini ditetapkan menjadi kalender Masehi. Mengapa kalender Islam tidak bisa? Kita bisa lihat sebenarnya kalau dari hewan saja itu ada keteraturan di hewan. Hasil penelitian kami di dalam zonifikasi problematika ini, kami melihat ada 5 hal kenapa tidak bisa seragamnya kalender-kalender itu bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah penerimaan hisab. Ini sebuah metode untuk menentukan awal bulan. Metodenya ada 2, yaitu yang pertama dengan ru'yatul hilal, yang kedua dengan hisab. Kami memandang dan melihat para pakar di dalam mendorong untuk penyamaan penyeragaman zonifikasi kalender ini adalah bermula dari sini. Alatnya dulu. Kalau alat dan sarananya diseragamkan menggunakan hisab, tidak menggunakan ru'yah, pasti akan seragam. Walaupun kepastiannya perlu di ru'yah. Di ru'yah, ya. Jadi karena ru'yah ini tergantung letak geografisnya. Pernah 1445 kemarin Idul Fitri Indonesia, walaupun sudah di atas kriteria 3 derajat 6,4 elongasinya, hampir dari 104 titik observatorium untuk melihat hilal itu hampir hanya berapa tempat yang terpantau, karena kondisi Indonesia ketika saat itu sedang musim hujan. Ini menjadi sebuah problem juga. Maka
hasil dari temuan kami melihat bahwa penerimaan hisab itu lebih logis, lebih sangat realistis. Karena matematika, bilangannya astronomi, secara hitungan maka tepat. Seperti kita mendapat kabar terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, tepat berapa lamanya, tepat mulai kapannya, maka diperlukan penerimaan hisab. Yang ini sebagian dari daulah atau negara-negara populasi terbesar umat Islam masih belum bisa menerima tentang penerimaan metode hisab itu sendiri. Karena masih ada juga yang masih berpegang teguh dengan metode ruqyah itu sendiri. Maka kami melihat metode hisablah sangat mumpuni, sangat tepat, tidak terletak dan tidak terganggu dengan cuaca dan geografis. Sebagaimana waktu-waktu sholat hari ini sudah tidak kita lagi menggunakan keadaan alam, tapi kita sudah teratur dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kami melihat belum adanya penerimaan tentang transfer imkan ru'yah. Hal ini juga hal yang baru sebenarnya. Sejak tahun 3 abad yang lalu sampai 9 abad, para ulama sudah terjadi perbincangan masalah transfer imkan ru'yah. Maksudnya, ketika di suatu tempat, kawasan tertentu melihat hilal, ini bisa diberlakukan di kawasan dimanapun dia berada. Ya, maka tampillah ada satu tokoh yang kita temui, yaitu Jamaluddin Abdul Razik. Beliau mengembangkan konsep transfer imkan ru'yah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, harus hilal itu di atas 5 derajat, elongasinya 8. Yang kedua, bahwa telah terjadi konjungsi, ya, paling lambat fajar di Selandia Baru. Dan yang ketiga, terjadinya itu di daratan Amerika, bukan di lautan. Nah, transfer imkan ru'yah ini di kalangan para astronom tidak ada yang stabil, tidak ada yang sama, berbeda-beda dari satu sosok pakar dengan pakar yang lain. Bahkan ada yang menentukan 3 derajat, 5, 7, bahkan 12 dan sebagainya. Maka kalau ini disepakati sebagaimana yang dicetuskan oleh Turki, bahwa penerimaan transfer imkan ru'yah ini dengan 5 derajat, 8 elongasinya, akan bisa menyeragamkan. Yang ketiga, masih ada kendala problematikanya di kesatuan matlak. Matlak adalah tempat terbit atau batas geografis keberlakuan ru'yah itu. Di dalam Islam kita bisa melihat bahwa para ulama telah mencetuskan namanya ittihad matorik. Kita bisa melihat dari berbagai macam mazhab. Ada mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah, dan mazhab Imam Syafi'i. Semua, dan bahkan tokoh-tokoh Islam, Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Bas, Albani, Syekh Utsaimin, bahkan Hasbi As-Sudaqi, semuanya menyepakati bahwa umat Islam ini adalah satu kesatuan, satu matlak. Dimanapun yang telah melihat hilal, maka dia berlaku untuk seluruhnya. Ini yang mungkin bisa terwujud kalau matlak itu satu. Yang selanjutnya adalah problem tentang keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia. Perbedaan para ulama dan para astronom, kapan hari itu sebenarnya dimulai. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada teks yang jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentang bermulanya hari itu. Yang ada dalam Quran berbunyi, hatta yatabayyan abyadul khaytum dan abyadul aswad. Benang putih dan benang hitam. Hanya terlihatnya bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Maka para ulama fikih, mulainya hari itu adalah daripada maghrib. Karena ketika selesainya Ramadan, pembayaran zakat fitrah itu adalah pada maghrib. Tetapi kalau kita lihat mazhabnya Hanabilah,
itu bahwa hari itu dimulai adalah ketika terbitnya fajar. Nah, sedangkan yang diusung oleh tokoh zonifikasi kalender dunia ini, Jamaluddin Abdul Razik, itu menerapkan bukan maghrib dan bukan subuh, tapi adalah tengah malam, hampir sama dengan kalender Syamsiah. Dan yang terakhir yang menjadi problematika kenapa zonifikasi itu tidak terwujud adalah penerimaan garis tanggal internasional. Ada sekat-sekat antar negara sehingga membuat perbedaan, sehingga tidak bisanya satu kesatuan. Demikian kami menggunakan teori kerangka Ian J. Barbour. Di situ beliau ada 4 pola. Ada pola konflik, karena zonifikasi ini banyak konflik di dalamnya. Tidak ada yang satu kata, masing-masing punya rokyun, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya argumentasi yang kuat untuk mengeluarkan istihadnya bahwa itu memang tidak bisa disatukan, katanya demikian. Yang kedua, pola beliau adalah menggunakan pola dialog, independen, ada perpisahan. Jadi kalau memang tidak bisa disatukan, maka dipisahkan, tapi saling menghormati. Yang ketiga ada dialog, maka ini yang bikin bisa menjadi novelty kami, bahwa zonifikasi kalender itu memang tidak bisa dipaksakan, tapi diajak dialog. Maka terjadilah kongres satu ke kongres yang lain, muktamar satu ke muktamar yang lain, ada kolaborasi yang terbuka. Maka bisa ditemukan bahwa pola yang digunakan oleh Ian Barbour ini sangat memungkinkan. Kita bisa lihat di dalam zonifikasi kalender dunia pun terbagi macam-macam. Ada yang menentukan 1 zona, ada yang menentukan 2 zona, bahkan ada yang menentukan 3 zona. Kalau yang 1 zona tadi bahwa matlah itu 1, yang menentukan 2 zona berarti antara timur dan barat, yang menentukan 3 zona itu berarti timur, tengah, dan barat. Masing-masing punya pengusungnya dan para pemikirnya. Demikian yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan mohon masukan dari temuan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जो ख्वाब सच ना हो सके ऐसा लगता है मुझे, ओ जब से देखा तुझे जगी आरज़ू। जन्नत की हूर है तू, मेरे दिल का नूर तू, बरकत